Tidak lama kemudian, Gustav tiba di depan sebuah ruang pelatihan. Dinding ruang pelatihan itu dipenuhi retakan, dan energi liar memancar keluar seperti pedang tajam, membuat siapapun sulit untuk mendekat. Melihat fenomena ini, Gustav langsung tahu bahwa orang yang mencoba terobosan adalah ibunya, Jiang Meirong. Yang mengejutkan adalah aura ini menunjukkan bahwa ibunya sedang mencoba menembus ke tingkat alam perjalanan ilahi. Namun, bagaimana ini mungkin? Di Tiongkok, di mana energi spiritual sangat minim, bagaimana mungkin ibunya bisa mencapai titik ini tanpa kekuatan, sumber kekuatan luar biasa seperti makam reinkarnasi? Tetapi Gustav tidak punya waktu untuk mencari tahu alasannya. Ketika dia melihat awan petir di langit, hatinya merasa sangat khawatir. Terobosan ini sangat berbahaya, seperti berjalan di atas tali. Satu saja salah langkah, maka konsekuensinya adalah kehancuran total jiwa. Di dalam ruang pelatihan, Jiang Meirong sedang duduk bersila. Wajahnya pucat, dengan jejak darah di sudut bibirnya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia terus terfokus pada pelatihan untuk menembus batas. Hal yang dulu dia benci, kini menjadi tujuan hidupnya. Hari itu, ketika Ye Tianzheng diculik oleh Lin Juelong dan Gustav terluka, Jiang Meirong menyadari banyak hal. Dunia ini keras dan penuh dengan aturan kejam. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa menyaksikan orang yang dicintainya pergi tanpa daya. Meskipun Gustav memiliki kekuatan yang luar biasa, Jiang Meirong tidak ingin putranya terus terluka. Setidaknya, ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan menjadi beban bagi Gustav. Bahkan dia berharap bisa menyelamatkan Ye Tianzheng seorang diri. Seorang ibu adalah sosok yang egois, tetapi juga penuh kasih tanpa pamrih. Jiang Meirong bergumam di dalam hatinya, "Gustav, tunggulah. Ketika ibu berhasil menembus ke tingkat alam perjalanan ilahi, ibu akan pergi ke Gunung Kunlun untuk menemuimu." Dengan tekad yang besar, Jiang Meirong menggigit bibirnya dan memaksakan keluar setetes darah esensi dari tubuhnya. Dia mencoba menghancurkan penghalang terakhir dalam tubuhnya. Namun dia segera menyadari bahwa penghalang ini seperti tembok baja yang tidak bisa ditembus. Pada saat yang sama, petir ilahi di langit tiba-tiba menyambar ke arah ruang pelatihan. Petir surgawi ini seharusnya tidak muncul pada tahap ini, tetapi tindakan nekat Jiang Meirong telah memaksa langit untuk mengirim hukuman lebih awal. Jiang Meirong tidak mampu lagi menahan kekacauan energi di dalam tubuhnya. Seketika dia memuntahkan darah segar. Pada saat yang sama, petir ilahi yang dahsyat dari langit melesat ke arahnya dan menghancurkan seluruh ruang pelatihan. Dalam hitungan detik, dinding-dinding ruang pelatihan retak dan hancur menjadi serpihan. Saat itulah Jiang Meirong mulai menyadari keseriusan situasinya. Dia mencoba melindungi diri. Tetapi, dia mendapati tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak. Jiang Meirong kebingungan. Kenapa ini terjadi? Dengan mata terbuka lebar dia melihat petir semakin dekat. Bahkan kilatan petir ilahi itu tampak membentuk wajah menyeramkan yang tertawa sinis ke arahnya. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu itu, tetapi sia-sia. Untuk pertama kalinya Jiang Meirong merasakan ketakutan yang luar biasa dan ketidakberdayaan seorang kultivator. Sebenarnya dia tidak ingin menempuh jalur kultivasi, tetapi dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk keluarganya. Saat petir ilahi hampir menyentuh tubuhnya, pintu besi ruang pelatihan tiba-tiba dihancurkan oleh pukulan keras. Bayangan hitam melesat masuk dan langsung berdiri di depan Jiang Meirong. Petir sepele ini berani melukai ibuku, hancur sekarang juga. Dengan raungan penuh kemarahan, energi luar biasa meledak dari tubuh Gustav. Di saat yang sama, naga darah dari tubuhnya melesat keluar menabrak petir ilahi tersebut. Tabrakan antara petir ilahi dan naga darah tidak menghasilkan suara yang menggema.
tetapi getarannya terasa sampai ke dasar bumi. Wajah menyeramkan yang terbentuk dari petir ilahi tampak ketakutan dan kemudian berusaha melarikan diri. Tetapi naga darah tidak memberinya kesempatan. Dengan satu terkaman besar, naga darah itu langsung menelan petir ilahi tersebut. Kilat liar mencoba keluar dari tubuh naga darah, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Kemudian segalanya kembali menjadi tenang. Jiang Meirong tertegun ketika dia melihat sosok Gustav di depannya. Matanya memerah karena terharu. Walaupun selama masa kultivasinya dia jarang keluar, namun ada beberapa kali dia berusaha mencari Gustav. Namun diberitahu bahwa putranya telah pergi ke Gunung Kunlun. Hal itu mendorongnya untuk segera menembus batas kekuatan. Tadinya dia berpikir tidak akan bisa melewati cobaan ini, tetapi Gustav benar-benar kembali. Jiang Meirong berkata dengan suara penuh emosi, "Gustav, apakah benar ini kau?" Gustav mengangguk. Dia mengambil pil obat dan memberikannya kepada ibunya. Dengan satu sentuhan jari, dia memusatkan energi sejatinya ke tubuh Jiang Meirong dan menenangkan kekacauan energi yang melanda tubuh ibunya. Untung saja dia datang tepat waktu. Kalau tidak, hasilnya pasti tidak akan bisa dibayangkan. Gustav berkata, "Bu, kenapa harus memaksakan diri seperti ini? Dalam kultivasi, segalanya harus mengikuti takdir dan terjadi secara alami. Memaksakan terobosan hanya akan merusak tubuh. Lagi pula di Gunung Kunlun, kekuatan tidak hanya dinilai dari tingkat kultivasi, tetapi juga kemampuan sejati." Jiang Meirong mendengar teguran Gustav, tetapi tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Akhirnya dia hanya berkata, "Gustav, ibu hanya ingin membantu sedikit. Lagi pula ayahmu sekarang berada dalam bahaya besar. Ibu tahu kekuatan ibu tidak ada apa-apanya di Gunung Kunlun, tetapi setidaknya ini bisa membuatmu merasa sedikit lebih tenang." Gustav menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Bu, mulai sekarang jangan lagi berkultivasi selama 1 tahun." Jiang Meirong berkata, "Tapi..." Namun dia belum selesai bicara ketika Gustav melanjutkan, "Selain itu, ada kabar baik yang ingin aku sampaikan. Sehari yang lalu, aku telah menyelamatkan ayah dari aliansi darah di Gunung Kunlun. Bukan hanya itu, semua anggota aliansi darah juga telah aku bunuh. Kali ini, aku kembali untuk membawa ibu ke Gunung Kunlun. Sudah waktunya keluarga kita bersatu kembali." Jiang Meirong terpana. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa yang dikatakan putranya. Suaranya bergetar karena tidak percaya. Gustav, kau, barusan kau bilang, apa? Kau bilang Tianzeng sudah kau selamatkan?" Meskipun Jiang Meirong tahu bahwa Gustav tidak mungkin berbohong tentang hal ini, tetapi semua yang terjadi masih terasa seperti mimpi baginya. Gustav berkata, "Ibu, aku sudah mengatakan sebelumnya, tidak peduli siapapun yang menghalangi keluarga kita, aku akan menghancurkannya hingga ke neraka." Jiang Meirong dengan cepat berkata, "Tapi bagaimana mungkin kekuatanmu bisa sebesar itu?" Jiang Meirong langsung berdiri. Dia memeriksa kondisi tubuh Gustav. Setelah memastikan bahwa putranya tidak mengalami cedera apapun, akhirnya dia menghela nafas lega. Setelah itu, ibu dan anak ini berbincang panjang lebar. Gustav menjelaskan beberapa hal tentang Gunung Kunlun, meskipun dia sengaja menyembunyikan beberapa detail. Jiang Meirong sudah cukup tahu, cukup sulit menerima informasi ini. Kalau dia mengetahui hal-hal yang lebih mengejutkan lagi, dia mungkin tidak akan bisa menahannya. Jiang Meirong bertanya, "Gustav, jadi kapan kita akan pergi ke Gunung Kunlun? Hari ini atau besok?" Gustav berpikir sejenak dan menjawab, "Besok." Jiang Meirong berkata, "Baiklah, kau baru saja pulang. Hari ini biar ibu memasak untukmu." Jiang Meirong berjalan pergi. Dia berniat menyiapkan makanan untuk Gustav. Meskipun keluarga Ye mampu mempekerjakan koki terbaik, masakan buatan tangan seorang ibu tetap tak tertandingi. Namun, saat melangkah beberapa langkah, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Oh iya, Gustav, Margaret dan Stella masih sibuk.
dengan proyek internasionalisasi grup Tiansheng. Jadi, mereka belum pulang. Adapun gadis bernama Zuya itu, dia kembali ke provinsi Jiangnan dan tidak ada kabar lagi. Selain itu, beberapa hari yang lalu, seorang dosen dari Universitas Normal Beijing datang mencarimu. Sikapnya terlihat aneh, dia dingin seperti orang yang berbeda. Sebelum sempat bicara banyak, dia sudah pergi begitu saja. Mendengar ini, hati Gustav berdegup kencang. Saat dia meninggalkan Tiongkok untuk pergi ke Gunung Kunlun, dia telah membuat persiapan dan memberitahu banyak orang, kecuali satu orang, Wei Ying. Gadis dengan tubuh darah dingin jahat. Selama waktu yang dia habiskan di Gunung Kunlun, batu giok misterius yang sebelumnya menekan kekuatan tubuh Wei Ying jelas tidak akan mampu bertahan lama. Tubuhnya adalah salah satu dari 10 tubuh terkutuk terkuat di Gunung Kunlun. Kalau kekuatannya itu benar-benar meledak, akibatnya akan sangat fatal. Gustav bertanya, "Ibu, apakah waktu itu Wei Ying mengenakan kalung di lehernya?" Jiang Meirong mengerutkan dahinya. Dia mencoba mengingat. Setelah beberapa detik, dia menggeleng. Waktu itu dia memakai gaun. Lehernya tampak bersih, tidak ada apa-apa di sana. Tapi, karena kau mengingatkan ibu, dia sempat bergumam tentang sebuah kalung, tapi sikapnya sangat aneh. Kadang normal, kadang tidak. Gustav langsung menyadari sesuatu. Wei Ying sedang mengalami gejolak tubuh darah dingin jahat. Ini sangat berbahaya. Tanpa ragu, Gustav segera bergegas keluar. "Ibu, aku harus pergi sebentar. Aku akan mencoba kembali untuk makan malam." Jiang Meirong menatap bayangan putranya yang menjauh, lalu menghela nafas panjang. Apakah Gustav juga menyukai gadis itu? Gustav segera menemui Lei Shui di luar rumah. Melihat Gustav keluar, Lei Shui berkata, "Tuan Ye, kenapa kau keluar begitu cepat?" Namun sebelum Lei Shui menyelesaikan kalimatnya, Gustav sudah memotongnya. "Bantu aku cari seseorang. Namanya Wei Ying, seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Normal Beijing. Temukan dia secepat mungkin. Gunakan semua akses yang ada." Lei Shui terpana sejenak. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Gustav begitu gelisah. Tanpa ragu, dia mengambil laptop dari dalam mobilnya. Setelah melewati verifikasi sidik jari dan retina, sistem mata langit terbuka. Informasi tentang Wei Ying segera terlihat jelas, termasuk setiap tempat yang dia kunjungi pada waktu tertentu. Namun, sistem hanya dapat melacak keberadaannya hingga 3 hari yang lalu. Lei Shui berkata, "Tuan Ye, ada yang aneh. Sistem mata langit bisa melacak semua aktivitasnya hingga 3 hari lalu. Tetapi setelah itu, gadis ini seperti menghilang dari muka bumi. Bahkan sistem mata langit yang diberi akses penuh untukmu tidak bisa melacak jejaknya. Itu berarti tidak ada seorang pun di Tiongkok yang tahu lebih banyak tentang keberadaannya." Gustav tahu bahwa kekuatan teknologi tidak bisa digunakan, maka dia tidak lagi berpikir banyak dan langsung naik ke kursi pengemudi lalu berkata, "Mobil ini akan kubawa dulu. Lampu lalu lintas dari sini ke Universitas Normal Beijing menjadi tanggung jawabmu." Lei Shui mengangguk. "Baik Tuan Ye, kami akan mengatur lampu lalu lintas." Gas diinjak dalam-dalam. Mobil itu seperti binatang buas yang menerjang keluar, sangat cepat hingga mencapai batas kecepatan tertinggi. Sepanjang jalan, semua lampu lalu lintas menjadi hijau, dan dalam waktu singkat 15 menit, Gustav sudah tiba di apartemen kelas Universitas Normal Beijing. Gustav tidak sempat menunggu lift. Dengan kekuatan energi sejati yang menyokong kakinya, dia melangkah melayang-layang di udara dan memanfaatkan tepi jendela hingga langsung tiba di depan apartemen Wei Ying di lantai 10. Dengan sekali pukul, kaca langsung pecah dan dia masuk ke dalam. Baru saja melangkah masuk, Gustav langsung merasakan lantai yang penuh dengan es dingin. Bukan hanya itu, hawa dingin di dalamnya begitu mengerikan, seperti masuk ke dalam gua es yang berusia ribuan tahun. Bahkan ada getaran sihir di sekelilingnya.
Seseorang telah menggunakan sihir untuk menyegel tempat dingin ini agar tidak terdeteksi oleh dunia luar. Es itu pun tidak akan mencair. Apakah ini Wei Ying? Apakah dia bahkan telah membangkitkan kekuatan sihir? Apakah tubuh dingin dengan darah penuh kutukan telah sepenuhnya menguasai Wei Ying? Gustav merasa tegang. Dia melihat sekilas dan langsung menemukan barang pribadi di sofa. Pakaian dalam berwarna merah muda, sangat sensitif. Namun Gustav tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Semakin pribadi barang tersebut, semakin baik efeknya. Metode mencari jalan agung adalah satu-satunya kesempatan. Gustav membuat simbol dengan jari-jarinya. Mulutnya terus menggumamkan mantra. Hilanglah akarnya dan muncullah segala sesuatu. Yang murni adalah sumber dari yang keruh. Yang bergerak adalah dasar dari yang diam. Mencari kehidupan, melacak seseorang dalam ribuan mil. Seiring kecepatan gumaman Gustav semakin cepat, simbol dan barang pribadi berwarna merah muda itu mulai melayang di udara. Detik berikutnya, barang itu langsung terbakar. Apinya berwarna biru kehijauan, bahkan membentuk pola yang aneh. Gustav menggigit jarinya hingga berdarah, lalu memercikkan setetes darah murni ke arah api tersebut. Inilah saatnya. Ketika darah murni menyentuh api, nyala api langsung membesar. Di dalam pikirannya muncul sebuah gambaran. Seorang gadis sedang duduk bersila dengan titik es di tengah alisnya. Energinya mengalir kuat, sangat mendominasi. Lingkungan sekitarnya bahkan lebih dingin dibandingkan apartemen. Seolah-olah itu adalah kota es yang sangat besar. Hawa dingin yang tak berujung semuanya diserap oleh Wei Ying. Namun, ekspresi wajah Wei Ying terkadang dingin, terkadang penuh perjuangan. Tiba-tiba Wei Ying berbicara, "Kemauanmu terlalu lemah. Hanya dengan dikuasai olehku, kau punya kesempatan. Ketika aku menyelesaikan metode es pembunuh kuno, hanya sedikit orang di dunia yang bisa menyentuhmu. Jangan melawan. Biarkan aku menguasai jiwa spiritualmu. Dan jangan pikirkan pria busuk itu di pikiranmu. Pria busuk itu tidak akan memberimu apapun selain rasa sakit. Hanya dengan menjadi kuat, kau bisa menguasai dunia, mengintimidasi segala arah, tetap awet muda dan menjadi abadi. Saat itu, pria hanyalah pelengkap bagimu. Kalau kau terus melawan, aku hanya bisa memaksakan diri untuk menghancurkan kehendakmu." Saat berkata demikian, Wei Ying tiba-tiba membuka matanya. Matanya terlihat sangat dingin, membuat orang merasa ngeri dan langsung menusuk ke jiwa. Bahkan Gustav merasa bahwa tubuh dingin penuh kutukan dalam diri Wei Ying telah menyadarinya. Tatapan itu adalah peringatan untuknya. Wei Ying berkata, "Berani-beraninya kau mengintipku. Siapapun kau, segera hentikan sihirmu. Kalau tidak, aku akan menemukanmu dan menjadikanmu persembahan untuk tubuh es ini." Setelah kata-kata itu diucapkan, aura pembunuh yang luar biasa menyapu ke segala arah. Seluruh ruangan langsung bergetar dengan kengerian yang mendalam. Gustav membuka matanya. Darahnya langsung bergejolak. Ini begitu kuat. Tubuh dingin penuh kutukan hampir sepenuhnya menguasai Wei Ying. Kalau terus begini, kehendak Wei Ying akan lenyap. Akibatnya tidak terbayangkan. Gustav mengepalkan tinjunya dan kembali menelpon Lei Suwei. "Lei Suwei, dalam radius 100 mil, apakah ada pameran patung es atau kota es yang suhunya sangat rendah? Jawab aku dalam 1 menit. Tidak sampai 1 menit, yaitu dalam waktu 20 detik. Lei Suwei sudah menelpon balik. Tuan Ye, di dalam Gozuang Beijing, seseorang memang telah membangun sebuah kota es bawah tanah. Itu diciptakan dengan lebih dari 100 peralatan pendingin terbaik yang bekerja bersama, sehingga menghasilkan suhu yang sangat rendah. Selain itu, beberapa hari yang lalu, ada kasus pembunuhan di tempat itu. Pihak berwenang telah menutupnya dan kemungkinan besar aliran listriknya juga sudah diputus. Gustav hampir yakin tubuh dingin penuh kutukan itu berada di tempat tersebut. Dia menutup telepon. Matanya dipenuhi dengan ketegasan dingin. Tubuh dingin yang penuh dengan kutukan. Aku ingin melihat sendiri seberapa hebat keberadaan yang pernah
membuat banyak orang di Gunung Kunlun menjadi ketakutan.